tapi tak malu menerima bantuan sosial atau bansos. Itulah fenomena yang ada di Republik ini. Beberapa kali terekam kamera, rumah bagus, mobil punya, namun mau menerima bansos. Atas alasan itulah petugas dinas sosial melakukan penempelan stiker orang miskin hingga akhirnya viral. Sebaliknya, tak sedikit orang miskin yang tak mendapatkan bansos. Salah satunya kasus tragedi yang terjadi di Ngada. Seorang bocah sekolah dasar yang tidak mampu menerima tekanan mental karena kemiskinan. Ironinya, orang tuanya tak menerima bansos. Terakhir, orang miskin harus pontang-panting lantaran BPJS peserta bantuan iuran atau PBI mereka dinonaktifkan. Mereka harus batal berobat dan mondar-mandir mengurus aktivasi ulang BPJS PBI mereka. Ya itu memperpanjang BPJS kan nggak aktif. Ibu sebelumnya udah periksa? Udah, di sono kan udah pernah dirawat juga. Oh pas ini ibu ketahuan BPJS-nya nggak aktif dari mana tuh Bu? Ya kan dari rumah sakit. Oh dari rumah sakit, pas mau lakukan pembayaran nggak aktif? Bukan pembayaran, apa pakai BPJS. Iya maksudnya mau bayar. Dinonaktifkannya jutaan BPJS PBI tidak terlepas dari langkah pemerintah menertibkan orang mampu yang masih menerima bansos. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut masih banyak orang mampu yang menerima bantuan iuran BPJS dan berharap mereka sadar diri menolaknya. Buat teman-teman masyarakat yang sudah desil 10, desil 9 itu yang pendapat yang paling tinggi yang ada di dalam PBI, yang kita tahu bahwa wah ini harusnya bukan masuk di kategori ini, bisa keluar dan bayar iurannya agar teman-teman yang benar-benar ada di desil 1 dan 5 bisa masuk. Data Kementerian Sosial menyebut setidaknya 45% bantuan sosial atau bansos diantaranya adalah BPJS Kesehatan PBI tidak tepat sasaran alias diterima oleh orang yang mampu. Berdasarkan data BPS, orang miskin dikelompokkan dalam beberapa ciri yang disebut desil. Desil 1 adalah sangat miskin, kelompok ekonomi paling bawah dengan ciri tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Desil 2 adalah miskin, orang berpendapatan rendah dan rentan perbuhanan ekonomi. Desil 3 hampir miskin, orang terkena PHK dan rentan dengan kenaikan harga bahan pokok. Lalu keempat, rentan miskin. Ekonomi relatif stabil namun punya penyakit berat dan tinggal di tempat rentan bencana. Amburadulnya data bansos dibalik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI dibenarkan oleh akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Masih banyak orang mampu yang menerima bansos, sementara sebaliknya banyak yang miskin tak mendapatkan bansos. Nah, dengan adanya perapian ini atau usaha untuk merapikan tata kelola, kita ngomongnya bantuan kemiskinan, masyarakat miskin itu sebenarnya ya yang menerima manfaat itu satu orang bisa dapat beberapa bantuan ataupun subsidi. Jadi saya sangat setuju dengan perapian data ini. Tapi yang menjadi masalah kan sekarang adalah masyarakat yang kemarin menerima bantuan itu mereka tidak tahu kalau tiba-tiba status BPJS-nya itu mati. Data Kementerian Sosial mencatat setidaknya ada 54 juta warga miskin yang belum mendapatkan bantuan BPJS PBI. Sementara pada awal Februari, Kementerian Sosial telah menonaktifkan sekitar 13,5 juta BPJS PBI yang dinilai tidak tepat sasaran alias diterima oleh orang yang mampu. Meski belakangan menuai polemik dan diaktifkan kembali selama 3 bulan ke depan hingga perbaikan data bansos selesai dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.